hidayah Allah ketemu seseorang yang belum kita kenal, itu adalah hidayah Allah terbesar. Nilainya lebih dari 1 miliar. Karena kita tidak bersyukur di situ, maka kita nggak dapat 1 miliarnya. Ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu, materi saya sederhana, alhamdulillah, dan mohon maaf saya tadi telat. Tapi karena telat itu hidayah dari Allah, sehingga saya bisa menyimak materi yang tadi. Saya belum pernah mengajar materi pemasaran di Pegadaian. Di bank sudah, asuransi sudah, di BCA sudah, bahkan di Kemendagri, di Kementerian, ada semua sudah. Tentang marketing digital, marketing offline, marketing afiliasi, trading internasional, bahkan jual pesawat. Marketing jual pesawat, saya pernah mengajar di Cina. Ya. Saya adalah UMKM kecil, Bapak Ibu, saya lahir di Banyuwangi. Kalau diketik di Google nama digital saya, M. Imron pribadi sudah muncul. Ini ada yang kenal saya sebelumnya? Belum ada ya? Ya alhamdulillah belum kenal. Berarti saya dapat hidayah banyak. Hari ini dapat saudara banyak. Materi saya agak berat, tapi saya kupas dengan bahasa ibu yang sangat sederhana saja. Ya. Di materi saya tadi saya menemukan materi yang besar yang diterangkan ibu tadi, siapa namanya? Tadi Bu Sunaryati. Itu adalah materi hebat. Saya sebagai seorang yang pengamat secara SWOT analis, itu kalau Bapak Ibu maaf, nanti saya ajarin pintar. Oh maaf, ini ada agen yang omsetnya 1 miliar. Loh katakan, loh 1 miliar itu kecil Bapak Ibu. Kalau cuma agen nggak bisa 1 miliar, wah sangat kecil, betul. Saya nggak ngomong capak, nanti saya kasih tipnya. 1 miliar itu bisa dan kecil sekali, benar. Bagaimana Pegadaian agen sekian ini omsetnya 1 miliar per bulan? Ketemu saya beberapa kali, tidak sampai 3 tahun, ibu sudah naik mobil semuanya. Bagaimana caranya? 1 miliar itu kecil Bapak Ibu. Yang besar itu 100.000. Benar? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih uang pribadi saya 100.000. 1 miliar itu sangat kecil, yang besar itu adalah 100.000. Ini kata Jack Ma, gitu. Tahu Jack Ma? Tahu. Pemilik Alibaba. Tim ini saya dikasih pertanyaan ini, hadiahnya berapa? 1 million. 1 juta. Coba saya kasih 100.000. Coba, mundur. Kalau 100.000 itu diangkat atau diangkat sendiri oleh pribadi. Tapi kalau 1 miliar ini bareng-bareng. Saya pikir itu lebih mudah dan ringan. Gitu. Tepuk tangan. Ya. Ada lagi yang mau jawab? Monggo ya. Saya kasih 100.000 uang saya pribadi. Kalau nggak ada uang 100.000, nggak ada uang 1 miliar. Ya, benar juga, benar. Ada lagi? Ya. Boleh ya. Benar, saya kasih 100.000 Pak, monggo. Kenapa Pak Imron tadi ngomong bahwa 100.000 besar, ini kecil, 1 miliar kecil? Karena banyak 99% masyarakat Indonesia semuanya hampir berpikir bahwa untuk mendapatkan 1 miliar itu adalah susah gitu. Nah sebenarnya yang dikatakan kenapa 100.000 itu besar, karena setiap orang bisa mengeluarkan di dompetnya 100.000. Nah sedangkan yang perlu kita punya itu adalah di mindset kita. Karena apa yang menjadi pikiran kita itulah yang akan terjadi. Saya kira itu Pak. Karena besar harus dimulai dari mindset kita. Tapi realita akan menjadi ini dimulai dari mindset kita. Karena sesuatu yang ada di dunia ini terjadinya 2 kali. Yang pertama di dalam otak kita, yang kedua di realitas kita. Saya kira itu Pak jawabannya. Terima kasih. Jawaban Bapak Ibu semua itu betul semua, tapi hanya menghasilkan 100 juta, belum 1 miliar. Jawabannya semuanya betul, tapi hanya menghasilkan 100 juta. Saya ingin 1 miliar. 1 miliar itu kecil, 1 triliun itu kecil, yang besar adalah 100.000. Bapak Ibu buka di YouTube-nya Jack Ma, tapi dalam bahasa Mandarin itu, bahasa terjemahnya, dia mengatakan seperti itu.
1 triliun atau 1 miliar itu sangat kecil, lebih kecil daripada debu. Tetapi 100.000 itu sangat besar, besarnya melebihi gunung. Saya bicara afirmasi. Tadi kalau ibu tadi materi saya simpulkan itu 2. Ibu tadi itu menerangkan tentang materi yang disebut adalah cross selling dan upselling. Nanti karena itu cross selling dan upselling secara digital, secara manual, akan saya jelaskan secara digital bagaimana itu menjadi 1 miliar. Jawabannya begini, 1 miliar itu kecil, sangat-sangat kecil sekali kalau Bapak Ibu mengerjakan, mentarget itu menjadi kenyataan dan jadi cita-cita dan dikerjakan. Daily, weekly, dikerjakan, harian, mingguan, jam dilakukan. Maka 1 miliar adalah nilai kecil dan pasti tercapai. 100 besar, 100.000 itu besarnya luar biasa, tapi ibu hanya menghayal, duduk-duduk punya program gak dijalankan, punya planning hebat, punya sistem hebat, punya karyawan hebat, tidak dikontrol, tidak dijalankan. Maka untuk mencapai 100.000 besarnya pengeluaran dan tidak jalannya sistem. Itu baru ya, 100.000 itu sangat luar biasa besarnya. Target 100.000 itu besar seperti itu karena kita tidak melakukan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Ini adalah sebuah afirmasi. Bapak Ibu tahu afirmasi? Afirmasi begini. Ya maaf sekali. Kalau kita, maaf, dalam tanda petik menjadi orang miskin, atau orang melarat, atau orang tidak punya uang 100 juta, atau orang tidak bisa menebus hutangnya di Pegadaian 1 juta, kan terasa miskin, terasa sakit kan? Itu terjadi kenapa? Karena di otak kita itu selalu afirmasi dipenuhi sesuatu yang tidak mungkin dan tidak mampu. Karena kita tidak mampu, gak bisa bayar utang 1 juta, utang 1 juta. Kalau saya bayar utang 1 juta, kok 1 juta? Pikiran kita dipenuhi oleh itu. Ya, tadi malam saya ngisi materi namanya skill up bisnis para kiai. Yang saya mentorin itu kiai berbagai. Kiai Jember, kiai sepuh, kiai tua, saya startup bisnis. Saya terangkan materi. Salah satu begini, kiai itu ingin membangun pondok besar, bisa. Kiai membangun pondok sebesar-besarnya untuk menampung santri sebanyak-banyaknya dan mendapat sumbangan sebesar-besarnya. Maka berdoa kepada Allah. Kalau saya ingin bangun pondok pesantren ini sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin untuk masyarakat. Baik apa enggak baik? Baik kan? Baiknya luar biasa. Tetapi kenapa dari 1.000 kiai di Jember yang terkabul 1 cuma 2? Kiai loh ini. Nah, kiai saja yang punya cita-cita besar seperti itu enggak terkabul. Mereka saya gini. Tuhan adil atau tidak adil? Maka di sini kadang-kadang kita persepsi kayaknya Tuhan ini sentimen sama saya. Jadi kiai ini. Maka saya jawab. Saya memiliki jawaban yang tegas. Kiai, semua doa kiai itu terkabul. Demi Allah hari ini dikabulkan. Satu pun tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Doa kiai. Tetapi mohon maaf, yang membagi rezeki itu kalau dalam Islam malaikat Mikael dengan Jibril laporan ke Mikael baru lapor ke Allah gitu. Tidak terkabul sebelum malaikat Mikael memberikan rezeki dan Jibril itu memberikan laporan. Kiai sudah membatalkan doa itu. Maka batallah malaikat Jibril, apalagi malaikat Mikael memberi rezeki dan sampai ke Allah gitu. Doa sudah dibatalkan.
Loh, kok bisa gitu Bapak? Begini, Kiai, jenengan ingin uang 1 miliar untuk bangun pondok pesantren. Ya Allah, sebetulnya 1 miliar dalam 1 bulan ini berikan uang saya 1 miliar. Kiai ya, itu aja kadang-kadang ditanya, wah gue sholatnya bagus. Gak terkabul. Mengapa tidak terkabul? Karena kiai itu setelah berdoa perilakunya tidak perilaku 1 miliar. Ya malaikat juga gini, perilakumu aja gak 1 miliar. Pertama, kedua kiai untuk aku 1 miliar. Doa kita dibunuh, dibatalkan oleh hati kita sendiri, oleh niat kita sendiri. Kok 1 miliar? Hari ini bojoku nyuruh belanja 1 juta kata KI. Nah, dibatalkan lagi. Yang 1 miliar tadi itu dibatalkan. Jalan-jalan lagi melihat perusahaan itu, perusahaan kayak ini, koperasi saya ini, duit ngomong 1 miliar. Dia itu membatalkan lagi. Maka gak dicatatlah oleh malaikat itu. Malaikat juga gagal. Bisa dipahami? Jadi doa kita semua gagal, bisnis kita gagal, karena doa kita, ikhtiar kita gagalkan sendiri. Bukan orang lain. Bukan sahabat, bukan dukun, bukan santet. Aduh, bisnis gimana santet gua mereka. Usahaku hancur, kurang ajar. Kacau. Bisa dipahami? Ini afirmasi yang sangat luar biasa dan insya Allah benar. Dan sangat benar. Ini yang disebut innama amruhu. Innama amruhu. Maka manusia ketika memberikan innama amruhu, memerintahkan, terjadi kok. Kita itu bagian daripada Tuhan. Ingat, roh kita itu ditiupkan loh langsung Allah. Roh Imran kan gitu. Ingat loh, dari badan saya ini lahir dari mulutnya Allah gitu loh. Kan hebat saya. Kita kan al-insan kamil yang luar biasa. Tetapi karena kita dikasih nafsu, dikasih ini, menodai kehendak al-insanul kamil tadi itu menjadi serendah-rendahnya. Nah ini afirmasi Bapak Ibu. Tolong sekali berdoa 1 miliar, 100 juta bisa. Tidak ada materi saya. Bagaimana caranya? Saya lanjut materi saya. Oh ya Bapak Ibu ya, saya berbisnis handicraft. Saya orang desa dari Banyuwangi, orang kampung, kuliah dulu tidur itu di Tawangalur. Saya pondok dari Situbondo, mau kuliah, gak punya uang, tidur di Tawangalur 3 bulan. Gak punya duit, gak punya bayar kos. Tapi saya berpikir ini loh rumah Allah juga. Tapi alhamdulillah akhirnya dapat beasiswa. Dari beasiswa itu saya bisa kontrak rumah. Itu saya. Saat itu saya berpikir dan akhirnya saya lulus kuliah. Saya kuliah di Unmu sini Bapak Ibu. Tapi dulu dari Usuluddin Jogja, lagi-lagi gak punya duit lagi. Orang miskin kuliah di Usuluddin, biaya tinggi. Akhirnya ketemu Pak Amin Rais suruh masuk di Unmu. Tapi sebelumnya masuk di UNED. UNED kan gratis. Lagi-lagi gak punya duit juga. Beli namanya kuliah bayar. Saya pengangguran, mahasiswa, tapi punya duit. Dari mana uang? Ya alhamdulillah ya Allah. Saya itu mencari ilmu kok bayar angel. Terus kalau ada duit, bicaramu ya Allah, engkau pintar. Saya ingin kuliah harus kuliah. Bicaramu ya Allah, engkau sakti begitu. Kasarnya begitu. Bicara baru, bikin saya gak mampu gitu. Aturan ya Allah seperti aku kuliah lulus. Kalau perlu sampai S3 gitu. Benar, harus lulus. Bicara nih, Allahu Akbar, aku mah besar. Itu di situ aja. Akhirnya saya ditolong dapat dari UNED karena gak ada biaya. Ya kuliah di Unmu gratis. Sampai lulus IP saya 4, Imran kamu tak kasih biaya S2. Saya kata tertarik. Saya memilih kerja. Namanya Pak Aris sampai sekarang, kamu kuliah di UNED sampai S3 sebayar gratis. Tidak tertarik saya S3. Saya S1 tapi ngajar S2, S3 di UNER, di UI saya sering isi materi di sana, digital marketing dan seterusnya. Ya, sangat sering sekali. Nah, di situ artinya saya sejak dulu telah menciptakan afirmasi kaya. Afirmasi kaya. Nah, mari kita semua merenungkan seberapa besar diri kita itu kita isi afirmasi kegagalan, afirmasi miskin. Ya, kita semua otak kita isinya penyakit-penyakit itu semua.
Sehingga roh keajaiban Tuhan di dalam pikiran kita terhijab, tertutup, gak terbuka. Walaupun doa, tahajud, duha sampai berdarah-darah, demi Allah gak akan kabul. Mengapa? Otak kita, pikiran kita masih kotor. Cara berpikirnya begitu. Mari kita bersihkan hal-hal yang kecil, terutama begini, menyalahkan orang lain, gagal menyalahkan orang lain, perilaku tidak dijalankan. Nah, afirmasi itu kita sudah umur 50 tahun. Mulai ini 50 tahun ya. Selama 50 tahun kita kan bertemu banyak orang nih. Setiap hari dicekokin, wah, wong iko sifatnya ini, sombong, wah iko kakek utang ini, wah iko masuk rumah ini, dimasukkan di otak kita. Tanpa disadari kita juga memiliki persepsi yang sama dengan teman kita. Iya, oh itu rusak nih kali. Apakah kita melihat teman saya rusak? Tidak, Bapak Ibu. Itu afirmasi kejahatan mental yang luar biasa yang membuat kita miskin. Kalau Bapak Ibu melihat catatannya malaikat Mikail kira-kira begitu. Malaikat bagi rezeki. Kenapa? Tidak dikasih. Nah, Bapak Ibu yang kedua, lanjut. Ini rumah saya. Saya dulu orang miskin, tidak punya apa-apa. Dari Pak Muhammad ke rumah. Ini rombongan dari kementerian. Saya UMKM kecil yang bermimpi saat itu suatu saat pejabat harus datang ke tempat saya. Bukan saya yang datang ke pejabat. Rumah saya di desa, saya menggerakkan digital dan alhamdulillah seluruh menteri, seluruh pejabat-pejabat dirjen itu banyak ke rumah. Dan terakhir bupati juga, ya saya juga diberangkatkan ke Cina oleh Pak Jalal, bupati yang lama. Bupati yang baru ini saya juga MTUU program, yaitu program satu desa satu koperasi. Satu desa satu koperasi itu juga. Dan kemudian satu desa satu koperasi akan mengelola satu desa, satu CV, satu PT yang berbasis ekspor. Itu pengabdian saya untuk Jember. Dan insya Allah untuk Jawa Timur. Dan untuk Jawa Timur saya MOU dengan SMK, satu SMK, satu CV, satu koperasi, satu PT. Dan alhamdulillah saya juga pelaksana pemenang tender itu. Dan gratis, nggak bayar. Dan saya masuk tender itu juga nggak bayar, nggak mau juga bayar. Maka saya gratiskan juga. Dan prakteknya ya dibayar gitu ya. Prakteknya dapat uang juga saya. Kira-kira gitu. Nah coba. Oh ya, nama saya kasih nama Marifat Bisnis. Bukan perkumpulan perdukunan, bukan ahli dukun. Saya kasih rahasia Marifat Bisnis. Bapak Ibu harus berbisnis itu harus begini. Saya kasih nama Marifat Bisnis itu begini. Ketika kita berbisnis, kita kan punya Tuhan. Entah Hindu, Buddha, Nasrani, kan punya Tuhan semua. Di dalam hukum keagamaan, Hindu, Buddha, Nasrani mengajarkan iman. Benar? Ya. Maka dengan iman itu Tuhan kita libatkan di dalam bisnis kita. Maka Tuhan campur tangan di dalam bisnis kita, di dalam masalah kita. Yang ketiga, bisnis kita gagal karena Tuhan tidak pernah kita libatkan di dalam urusan bisnis kita. Sehingga bisnis kita nggak berkah dan seterusnya, bikin masalah dan seterusnya, tidak selesai, omset tidak goal. Bisnis kita tidak melibatkan Tuhan. Apakah benar? Mari kita bertanya pada diri sendiri. Jangan tanya sama saya, nggak tahu saya ya. Jadi itu Marifat Bisnis kira-kira itu. Bidang saya produksi handicraft. Alhamdulillah sudah ekspor di beberapa negara. Saya afiliasi dengan Alibaba, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan seterusnya. Saya marketing online, ekspor, trading, juga pelatihan gratis pada UMKM, rumah daya ini dan ada yayasan dan koperasi. Saya mengelola UMKM kecil. Kalau Pembalung itu masuk di satu tol, kiri jalan ada rumah aneh gitu. Dia
Ada rumah aneh, yaitu rumah saya. Kenapa saya bikin aneh? Ya kalau mau terkenal kan harus aneh gitu ya. Kalau mau terkenal katanya kenci aja Ka'bah gitu. Ya, terkenal kan? Atau jejak Al-Quran, terkenal kan? Maka secara bisnis rumah saya set desain sedemikian rupa sehingga aneh dan saya terkenal di dunia gitu. Benar? Rumah saya desain seaneh mungkin. Seperti itu, ya terkenal. Dan nama saya bikin aneh, makrifat bisnis kan aneh juga gitu. Ya terkenal juga gitu. Nah, nanti bagaimana caranya Pegadaian ini, agen-agen ini 1 miliar dengan 2 langkah, cross selling dan upselling. Siapa yang bisa menjelaskan 2 ini dapat hadiah dari panitia tadi? Coba, ternyata ilmunya Pegadaian itu 2. Saya baru tahu ya. Marketing Pegadaian di Indonesia itu ilmunya 2, upselling dan cross selling. Itu saya dapat tadi dari ibu tadi itu. Walaupun 2 kata ini tidak disebutkan, saya simpulkan ilmunya 2. Tentang riwayat sejarah tadi itu kesuksesan, dia hanya menjelaskan upselling dan cross selling. Hari ini saya kombinasi dengan upselling cross selling digital, bagaimana mencapai 1 miliar. Yakin? 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 Harus yakin. Begitu ya. Biar malaikat nyatet gitu. Ya. Biar dicatat malaikat. Caranya saya kasih gratis. Coba siapa yang bisa? Dikasih hadiah panitia. Apa cross selling sama upselling? Buka di Google. Sudah wes. Buka di Google ada itu mungkin. Coba jawab. Salah, ada? Buka di Google kalau nggak nemu. Apa? Coba. Upselling adalah mendorong konsumen untuk membeli produk yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih banyak daripada produk awal yang konsumen pilih. Sementara cross-selling adalah mendorong konsumen untuk membeli produk beberapa yang masih berhubungan dengan produk awal yang konsumen pilih. Nah, betul 100%. Artinya apa ya? Saya tanya artinya juga, coba. Artinya saya Iya. banyak aja. Itu betul yang dibaca itu. Coba sekarang, betul, boleh. Dikasih hadiah boleh sekarang. Artinya coba. Artinya apa? Kan harus diartikan itu. Ya. Tadi upselling sama cross selling. Cross selling itu adalah mendorong seseorang untuk membeli produk yang lebih besar. Kalau cross selling menjual produk berbeda melengkapi. Artinya apa Pegadaian coba? Yang bisa menjelaskan kasih hadiah. Dari panitia tadi. Coba. Kalau cross selling, Artinya ya kalau cross selling itu tidak dibatasi untuk jenis produk yang dipromosikan. Sedangkan upselling menuntut penjualan yang dipromosikan. ya benar tapi kurang. Ini secara Pegadaian. Ya boleh istilahnya ya. Mungkin saya sekedar melengkapi aja. Monggo. Kalau di Pegadaian itu produk utamanya adalah kan pinjam uang dari hasil Pegadaian. Setelah itu Pegadaian menawarkan untuk seperti tabungan emas, naik gaji, dan mungkin ada produk ini ada lampu gitu. Jadi dia selain menggadaikan, kita juga tawarkan produk-produk Pegadaian yang lain. Jadi dia adalah pengguna Pegadaian awalnya pinjam. Terus? Jadi akhirnya kita tawarkan untuk investasi. Nah yang akhirnya enggak. Dan itu namanya apa itu? Itu Cross selling atau upselling? Cross-selling. Nah, cross selling. Iya. Iya. Terus Kalau upselling? upsellingnya dia kan pertamanya pinjam uang. Iya. Nah, dia sebagai pengguna Pegadaian aja sebagai peminjam. Nah, terus untuk cross sellingnya, jadi sebagai kita agen Pegadaian, sebagai pegawai Pegadaian sendiri, kita menawarkan lain tapi berhubungan dengan Pegadaian itu sendiri. Itu menawarkan seperti Apa? selain bisa pinjam, ibu selain bisa nabung juga. Itu selain mencicil, ibu juga bisa menabung ini Ya, sebagai betul sekali. Jadi paham ya?
Itulah upselling dan cross selling, sangat betul sekali. Tapi saya lengkapi begini. Cross selling dan upselling, semua perusahaan apapun melakukan itu. Semua perusahaan bisnis itu selling, menjualnya dua, cross selling sama upselling. Disebut cross selling artinya itu kita memberikan penjualan, penawaran produk yang berbeda untuk menambah, untuk melengkapi. Contoh, saya penjual craft, saya jualan craft kayu, kemudian datanglah Bang, bagaimana? Sampai kan jual craft kayu, sampean ini omsetnya bagus ini, saya lihat sudah 1 miliar. Malam gitu, Bapak bisa 10 miliar. Nah, caranya begini, Bapak kan punya uang, Bapak kan nggak mau bank. Nah, saya ada dana kur saya memang 350 juta, nggak bisa 1 miliar. Nah, Bapak punya 3 tim, boleh saya kasih 3-tiganya 350 juta, maka 1 miliar. Kembangkan Bapak ini, kur sekarang lagi program, bunganya sangat kecil sekali, contoh-contoh dia. Kemudian ditawarkan saya jadi, nah itu disebut cross selling, melengkapi. Saya dilengkapi oleh tadi itu, oleh si bank. Kemudian saya juga nasabah Pegadaian lama. Saya di Pegadaian itu suka emas. Per hari ini saya punya utang ke Pegadaian 4 juta berapa gitu. Kalau dulu hampir 100 juta. Modal saya dari Pegadaian itu emas. Saya nggak pernah nabung di bank, tapi nabungnya Pegadaian. Itu ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Adalah Pegadaian itu bagi saya memberikan modal yang sangat mudah, yang sangat cepat dan berkembangnya nggak bisa dihitung harian tapi tahunan. Saya 1 bulan untung 30 juta. Saya kredit di Balung itu kredit, tapi karena corona ini bangkrut, jatuh, belum mulai. Tapi ini saya mulai lagi. Saya punya mimpi ingin 10 kilo emas ini per tahun, gitu ya. Target saya per tahun 10 kilo emas. Maka saya kontrak di Pegadaian itu beli, untung saya 30 juta. Bisa ada emas lelang murah, antam, saya suka antam ya, batangan itu yang senang-senang. Karena kalau emas selalu murah, kalau bisa beli, ya. Kemudian saya beli lagi. Ketika saya jatuh, tabungan saya itu sama persis cairnya itu dengan kita menarik uang di ATM kok. Benar. Nariknya begitu cepat dan begitu mudah, sama seperti narik di ATM, nggak jauh beda. Nggak butuh 5 menit. Nggak butuh 5 menit. Narik 20 juta, 50 juta, begitu cepat. Sama, artinya ini bisa kita edukasi ke pelanggan bahwa Pegadaian itu untungnya ganda. Pegadaian itu adalah social planner perbankan yang lebih hebat dari bank itu. Benar. Jadi kalau Bapak Ibu menawarkan Pegadaian, itu adalah perbankan social planner yang manfaatnya jauh lebih besar daripada bank. Buktinya begini, Bapak Ibu ambil kredit 1 miliar. Hari ini saya ngambil uang 2 miliar ya di bank Jatim. Ada rumah murah dijual karena corona, minta 1 miliar, saya bankkan 2 miliar. Saya berani. Saya dikasih utang 1 triliun hari ini, Bang. Dan saya bisa membayar. Saya hari ini dikasih utang 1 triliun, demi Allah saya bisa bayar, tapi yang bayar bukan saya. Siapa? Allah. Itu cara bayar saya. Setiap hutang saya yang bayar itu Allah, bukan saya. Dengan prinsip ini, hutang saya semuanya dibayar. Gak ada yang gak dibayar. Yang bayar Allah. Karena yang bayar Allah, maka uang saya bukan uang saya. Uangnya Allah. Ya, itu cara prinsip saya sederhana. Maka saya ambillah 2 miliar. Disetujui Bang Jatim, saya 2,5 miliar. Saya gak punya uang ya. Teman saya jatuh, rumahnya dijual, gudangnya 1 miliar. Ini saya ambil, saya bankkan 2,5 miliar. Cair. Saya untung 1,5 miliar. Dapat gudang, dapat rumah. 1,5 miliar saya buat PT baru, perusahaan baru. Namanya UMKM 5C. Dan ini saya bankkan lagi, dapat proyek di Puger karena 160 miliar. Loh, saya nggak punya uang loh ya, tapi mampu menjalankan uang itu. Nah, artinya Bapak Ibu kalau jadi agen hanya omset 1 miliar sangat kecil. Bagaimana caranya? Saya buka di marketing, cross selling sama upselling digital. Ini hanya sekedar cerita. Next.
Next ya. Oh ya, itu organisasi saya beda-bedanya ada seperti ini. Bapak Ibu nanti harus jadi agen. Kalau jadi agennya Pegadaian ini, Bapak Ibu harus merancang 3. Yang pertama, Bapak Ibu mempersiapkan namanya startup agen Pegadaian. Saya tahu di Pegadaian ada enggak, tapi ini ilmu dari saya. Bapak Ibu harus menyiapkan startup agen Pegadaian. Yang kedua, karena kalau Bapak Ibu startup omsetnya hanya 100 sampai 500 juta, belum 1 miliar, maka harus ditambah lagi. Yang kedua, Bapak Ibu harus meningkatkan keagenan menjadi skill up, maka bisa 1 miliar. Agen 1 miliar bisa kalah, benar. Saya berani diada tarung siapa agen hebat. Umpama pusat omsetnya itu 1 triliun, kenapa pusat mungkin 100 miliar? Bapak Ibu jadi agen, saya buatkan konsep ketiga, namanya company digital agen. Omsetnya bisa berapa? Bisa 10 miliar sampai 100 miliar. Ini benar, bisa dibuktikan. Dan omsetnya bisa mengalahkan cabang. Bagaimana caranya? Kita ikuti. Naik lagi. Itu program-program latihan saya. Saya ngajar di mana-mana, ini ngajar di desa, di kampung. Pak, naik lagi. Nah, ini company saya. Kenapa ada wanita cantik? Ya, usaha saya biar cantik wanita ini. Nah, ini bisnis saya begini. Ada yayasan koperasi, pelatihan, rumah galeri, wisata craft. Saya ikut anggota destinasi wisata Jember, marketing online, rumah produksi, naik ya. Naik lagi mas, dapat ini hanya ini rumah digital. Kalau Bapak Ibu sudah membangun company agen yang berbasis digital, omset sudah saya katakan 1 miliar ke atas. Ini sepertinya ngomong kosong, tapi betul. Lakukan ini. Pertama, harus membangun agen berbasis digital dan berlaku nasional, se-Indonesia, Sabang sampai Merauke. Boleh apa enggak ya? Punya nasabah di Merauke boleh kan? Punya saya agen di sini, punya di Aceh, boleh ya? Nah, karena boleh, berarti ada peluang 100 miliar omset. Walaupun Bapak Ibu sekarang punya uang 1 juta, tidak masalah, kecil. Walaupun sekarang saldo ibu hanya 1 juta, nggak masalah. Ya, ada yang punya cuma 1 juta atau 5 juta, atau bagaimana omset 100 miliar? 1 miliar, tabungan saya cuma 10 juta, 5 juta, begitu kan? Problem? Siapa yang menganggap itu problem? Siapa yang tabungannya cuma di bawah 100 juta gitu? Semua ya? Semua ya? Nah, kalau sekarang tabungannya hanya 10 juta, untuk menjadi agen 1 miliar kan ngomong kosong, benar nggak? Mimpi di siang bolong, yang dalamnya Allah nggak akan terkabul, kan begitu? Sudah nggak akan terkabul, susah gitu. Ya, keyakinan semuanya kan begitu. Saya buka rahasianya. Pertama, Bapak Ibu sekarang harus keagenan bikinkan legalitas. Bikinkan pertama adalah jangan tanggung-tanggung CV. Boleh enggak ya? Boleh di Pegadaian. Nggak tahu. Boleh Pak kira-kira? Di Pegadaian saya bikin CV agen Pegadaian gitu. Boleh enggak? Enggak boleh. Atau PT agen Pegadaian. Loh, ini cara ekstrim mencapai 1 miliar atau 100 miliar. Cuma boleh enggak ya sistem? Ada bisa boleh Pak kira-kira? Agen ini membentuk CV atau PT? Boleh? Kalau jadi PT sendiri itu nggak bisa sih Pak. Jadi kita ada agen badan usaha. Kalau agen badan usaha. Badan usahanya apa namanya? Iya, badan usahanya sendiri. Jadi bentuknya? boleh PT atau CV, tapi nanti di dalamnya itu ada agen Pegadaian. Oh, Jadi gitu. PT-nya tetap PT-nya sendiri. PT-nya sendiri, tapi dia agen. Oke. Iya. Semua bisnis bisa kok.
karena agen penggantian tidak boleh didaftarkan sebagai nama, apa yang terjadi? Mudah kok. Bapak Ibu, agen itu kita PT-kan, kita CV-kan, tapi bentuknya apa? Bapak Ibu membangun rumahnya sebagai rumah digital berbasis CV dan PT. Di dalamnya mengelola agen. Bisa dipahami? Nah, bagaimana agar PT atau CV ini besar? Kalau Bapak Ibu hanya menjadi agen biasa, paling omset 200 juta, 300 juta lah. Untuk 500 juta saya yakin itu. Gak akan 1 miliar, gak akan. Susah. Berdarah-darah, benar. Takdir gak bersama kita gitu. Ya, jauh dari takdir Allah gitu. Jauh-jauh, itu jauh sekali. Malaikat PKI juga gak mencatat, jauh dari takdir. Kamu cuma agen 1 miliar, susah. Maaf, di nasional ada agen 1 miliar, bisa ada Pak? Ada? Mungkin di tertentu ya, gak banyak ya? Ada beberapa sih di area kita juga sudah lumayan. Di Jember ada 1 miliar. Nah, kita perlu belajar juga di sana. Sistemnya seperti apa? Bapak Ibu harus cepat. Kalau ada agen yang 1 miliar, maka harus ATM segera. Amati tiru modifikasi gitu, sistemnya. Gerak cepat. Ya. Gerak cepat kita tiru. Ya. Bahwa itu 1 miliar itu sebagai contoh nyata. Sama-sama makan nasi, sama-sama punya program, sama-sama jalan, dan itu kita jalankan. Kalau cara saya begini, Bapak Ibu rumahnya dijadikan rumah digital, viralkan dulu tempat Ibu di komunitas mana saja kita viralkan. Nah, setelah jadi rumah digital, kita nggak perlu pinter, nggak perlu gaptek digital, nggak masalah. Anak-anak muda sekarang sudah hebat. Lulusan SMA itu pintar. Kita rekrut, kita bayar 1 juta 350, banyak mau lah. Sarjana dibayar 1 juta banyak, ya. Dibayar 1 juta. Atau kalau punya uang 2.500.000 UMR beli, itu bisa. Anggap aja dibayar yang jelas. Di kampung-kampung banyak anak SMK dibayar 1 juta banyak, ya. Gajinya Dira aja 750. Karyawan Dira 8-10 ya. Hanya 750 Bapak Ibu. Masa kita nggak mampu bayar 1 juta atau 750? Bisa. Nah, jadikan CV atau PT rumah Bapak Ibu, di dalamnya PT-nya ini jangan agen, umpama PT Ibu, umpama PT Makmur Jaya gitu. Apa kegiatan PT itu? Agen. Boleh itu Mas ya? Boleh. Bisa, tapi kalau agen badan usaha yang bisa transaksi hanya anggota di dalam PT itu Pak. Yang transaksi. Iya. Nah, karena aturannya sedemikian rupa, maka PT ini bergerak di bidang lain. Di bidang PT, bidang komunitas, bidang UMKM apa saja. Nah, itu manfaatkan keagenan lagi di dalamnya. Nah, ini yang boleh. Kalau tadi atas nama langsung tidak boleh, maka kita pakai atas nama yang lain. Semua bisnis begitu. Maka kita kuatkan CV kita seakan-akan agen itu adalah numpang di usaha kita. Yang dicari kan begitu. Maka kita besarkan di sini, maka ada 2 simbiosis mutualisme yang bekerja. Usaha kita jalan, agen kita jalan. Dari mana cara mencari membernya? Pertama, ini. Saya membangun portal digital website untuk Ladikraf, Marifat Bisnis, Wisata Craft Jember, ini dibangun. Nah, karena ini susah, kita lihat coba apa wujudnya, perilakunya. Nah ini, saya di sini menjadi agen yang banyak. Saya bisa yayasan, bisa agen apa saja, perbankan. Saya juga maklar mobil, maklar semuanya bisa. Saya kerjakan, betul. Saya bahkan jualan di craft gitu. Cuman untuk jasa keuangan saya belum masuk ya. Saya belum masuk di jasa keuangan. Ditawari beli-beli dan mungkin kalau agennya juga ditawari juga bisa juga. Ya, program saya jadi agennya mungkin bisa juga, atau yang lainnya saya belum. Yang belum saya kasih adalah finansial gimana. Saya belum menampung company atau usaha di bidang finansial belum. Tapi lainnya sudah, monggo ya. Saya tanya nih, kayaknya teman-teman agent pegadaian ini bingung sih. Artinya dalam
menyerap ilmu Pak Imron ini bingung. Artinya kita ini kan statusnya agent, Pak. Ya. Nah, artinya domainnya ini Bapak terkadang memberikan edukasi tentang digital. Nah, makanya saya berharap gitu ya, bagaimana teman-teman para agent ini kinerjanya dengan keahlian Pak Imron ini bisa mengadopsi secara digital. Setahu saya digital itu ada media-media ya yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya juga menerjemahkannya seperti itu. Tapi kayaknya ini bingung gitu. Artinya saya yakin teman-teman ini bingung dengan penjelasan Pak Imron. Nah, yang artinya tadi agar supaya teman-teman bangun rumah digital gitu. Maksudnya rumah digital itu wujudnya itu apa, Pak? Ya, betul. Artinya Pertanyaannya bagus, Pak. Ya. Artinya benar-benar terkena itu. Artinya kalau saya lihat penjelasan mulai tadi itu, saya berharap muncul apakah benar-benar dengan keahlian yang Bapak punya. Nah, benar-benar kita dengar gambar keahlian kita sehingga bisa memadukan akselerasi dengan teman-teman memanfaatkan ilmunya jenengan gitu. Ini saya bingung nih, saya yakin teman-teman juga bingung. Ikuti penjelasan berikutnya. Jadi begini, yang saya jelaskan itu Bapak Ibu, digital 5.0. Materi yang dimaksud Bapak tadi, Bapak siapa Pak? Pak Taufik itu materi digital 4.0. Kalau saya menjelaskan 4.0 begini, Bapak Ibu kalau mau jualan agen silahkan upload di Instagram. Caranya begini. Mau viral lagi boleh di TikTok begini. Mau viral lagi di Semule boleh begini. Di Facebook boleh di Lapak, boleh di blog, boleh di channel dan seterusnya. Bapak Ibu bila share, ikuti grup ratusan di grup WA, Telegram sebanyak-banyaknya, ikuti komunitas nasional miliaran atau jutaan grup, kita tawarkan program-program itu, kita bikin slide, kita bikin narasi, kita bikin deskripsi, kita jelaskan bahwa Ibu adalah agen resmi dari ini, kita bikin narasi yang bagus dan seterusnya. Ini teori lama, 4.0. Mungkin Bapak Ibu belum menjalankan itu kan? Ini saja belum dijalankan. Kalau Bapak Ibu menjalankan itu saat ini bisa, tapi omsetnya maksimal itu hanya ratusan juta. Dan kalau Bapak Ibu menjalankan itu sudah disalip agen-agen lain yang di Jakarta, Bandung yang lebih besar sudah menjalankan itu semua Bapak Ibu. Tapi materi ini ada, materi itu ada di belakangnya. Maka saya jelaskan yang lebih besar lagi, kita bangun yang mereka yang saat ini menjalankan itu yang omsetnya mungkin ratusan juta sudah melakukan itu semua Bapak Ibu. Di sini kan belum, mungkin ya, belum tahu caranya dan bagaimana tentu saya jelasin nanti caranya. Bagaimana bermain di Instagram, bagaimana main di WA group, bagaimana WA Ibu bisa share semua di seluruh se-Indonesia dan bagaimana mencari 1 juta, 1 miliar orang di Indonesia itu 200 juta masuk di grupnya Ibu dan Ibu bisa promosi agen. Soal balik telapak tangan. Masalah minyak kuat, ya. Tapi jangan ini dilakukan, ini sudah dilakukan agen-agen besar. Saya ingin yang lebih besar dari situ. Tapi nanti perkara Ibu melakukan yang ini ya cukup, alhamdulillah. Sekarang kan ini belum dilakukan. Ini omset ratusan juta. Ya satu bulan mungkin 30 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta tercapai. Dengan cara ini sudah dilakukan agen-agen yang lain. Jakarta, Bandung sudah terjadi. Tadi saya sempat buka di Google cara marketing agen yang dari Jakarta bagaimana, di Bandung bagaimana. Saya buka traffic saya punya sistem server algoritma. Oh caranya begini. Dan yang terbaru saat ini agen-agen besar di Jakarta, di Bandung, di Bali yang besar-besar, agar lebih besar lagi, mereka telah membangun portal digital, rumah digital. Ya, itu maksudnya ya. Jadi saya memetik 2, sekali melangkah 2 ini tercapai. Caranya mudah, tidak perlu kita ahli digital, tidak perlu.
Cukup satu operator, anak yang lulusan SMA itu bisa jalan. Kalau orang lain dibayar nanti sudah tahu ilmunya pindah gitu ya. Biasanya begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus memviral. Kalau mau terkenal, diri kita itu kita viralkan dulu, kita jual. Kalau Bapak Ibu langsung menjual agen penggadiannya, susah, benar kan? Mungkin semua sudah menjual. Saya agen, saya keliling ke kampung-kampung seperti teranganku tadi. Saya agen penggadian, berdarah-darah Bapak Ibu. Tapi kita itu berdarah-darah, itu perjuangan berat. Itu seperti saat ini berjuang Bapak bambu runcing Bapak Ibu. Benar, berat itu. Jangan menjadi agen seperti itu, berat dan susah. Ya, datang ke rumah-rumah, salah tidak, betul. Dan dilakukan betul perjuangan itu. Tapi era digital jangan begitu. Cukup duduk di rumah, dikendalikan, diklik sekali klik WA kita bergerak, langsung menyebar 200 juta orang melihat bahwa kita agen, siapa target kita, siapa positioning kita, siapa orang yang pas membutuhkan agen. Itu kan, Nah, untuk mencapai ini Bapak Ibu nggak bisa dengan Instagram, dengan WA, dengan Telegram nggak akan tercapai. Persaingan sudah terlalu banyak. Ya, persaingan sudah terlalu banyak. Untuk mengatasi itu, Bapak Ibu harus membangun disebut rumah digital. Apa itu rumah digital pertama? Bapak Ibu punya Facebook, ya? Nah, aset pertama Facebook. Punya Instagram? Nah, hebat. Punya Instagram. Yang kedua punya channel? Belum. Punya channel belum. Nah, kemudian punya TikTok? Punya TikTok, hebat. Punya short video? Ada juga. Punya blog? Punya blog? Ada ya? Pertanyaannya, apakah namanya semuanya itu sama? Nah, disitulah Bapak Ibu, teorinya Bapak tadi betul, prakteknya Ibu menjalankan salah. Mengapa tidak jalan? Namanya beda-beda, karena tidak dibangun company digital. Bisa dipahami? Itulah faktor kegagalan semua agen-agen asuransi atau apapun bermain digital tapi salah. Punya Facebook namanya beda, punya IG namanya beda, dan punya Facebook namanya nama pribadi, IG-nya nama pribadi, nama anaknya, kemudian punya channel YouTube nama bisnisnya, salbut rek. Nah, maka sekarang dirubah emailnya, beda lagi namanya, semakin kacau semakin salbut. Makanya tidak ada trust, tidak ada kepercayaan digital. Maka Bapak Ibu walaupun browsing menyebarkan share WA 1 juta, yang nggak ada yang gold. Bisa kami? Per hari ini emailnya samakan. Kalau agennya ada nama ya agennya? Ada nama? Agen siapa itu? Ada. Ibu nama agennya apa? Nah, agen Husnul Khotimah, maka dikasih email per hari ini buat namanya agen penggadian Husnul Khotimah @gmail.com. Facebooknya, TikToknya, semuanya sama. Ini yang disebut rumah digital. Bisa kami? Mudah? Sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ini semua disebut rumah digital. Ketika Ibu nge-blast di Google, di YouTube, masuk algoritma, yes, ini perusahaan. Ini bukan ilegal. Google menerima, algoritma menerima, Ibu dapat traffic. Karena Ibu dapat traffic, maka WA Ibu diberikan orang yang nyambung, yang butuh. Bisa dipahami? Nah, lakukan ini. Paling sederhana itu. Banyak agen nama berbeda-beda sampai kiamat. 1000 share gak nyambung. Orang gak trust, gak percaya. Bisa? Nah, setelah itu terjadi nama sama, dibuatkan legalitas. Kalau dari penggadian memberikan legalitas, ya alhamdulillah. Kalau tidak punya, buatlah NIB sendiri, gratis di OSS, atau kalau koperasi boleh di
KUK ya, namanya KUK boleh, yang namanya sama. Tapi karena di Pegadaian tidak boleh, nggak apa-apa. Bikinlah rumah digital tadi itu. Bisa dipahami? Ya kan materi saya habis, tapi nanti boleh dilanjut. Intinya di situ. Kalau ibu sudah melakukan begitu sama semua, namanya Bapak Ibu membangun 3. Traffic dan algoritma. Disebut namanya traffic. Ibu telah membangun traffic, tercapai membangun algoritma. Di situ algoritma jelas, trafficnya jelas. Nah, disitulah goal order. Ibu dapat namanya trust digital. Dipercaya orang. Orang dipercaya, orang percaya karena di situ direkomendasi oleh siapa? Google. PA, semua bergerak atas sistem Google. Disinilah Bapak Ibu akan dapat omset. Nah, jangan lupa bikin narasi sebaik mungkin, penawaran sebaik mungkin, cara sebaik mungkin. Contoh, tadi ada cerita, tadi di Papua tadi itu jadikan narasi, bikin sebuah artikel ibu yang sukses, judulnya tadi dibikin Hero to Zero, ya. Zero to Hero, dari nol menjadi pahlawan. Jadi tahu, ada di Papua, di NTT seorang yang luar biasa menjadi agen, ya. Dia jalan kaki, kakinya melepuh, berdarah-darah, berjuang untuk keluarganya, untuk anak istri dan seterusnya, untuk menghidupinya. Gak usah kita berani. Itu adalah perjuangan yang luar biasa. Di dalam Islam diajarkan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Di dalam Injil, di dalam apa dijelasin. Ya, sebentar bla bla. Di belakang yang saya menjadi bangga lagi, ternyata ibu itu menjalankan misi sebuah agen pegadaian. Disinilah manfaat daripada agen pegadaian bla bla dijelasin dengan rupa. Nah, begitu juga saya. Saya ada di Jember memulai dengan demikian. Jika tertarik, saya yakin saya akan membantu Bapak Ibu seperti ibu tadi itu. Dibikin narasi cerita yang bagus, yang sedih apapun bentuknya. Bisa narasi pariwisata, religi atau apapun. Nah, ini kita blast di jalur tadi. Nah, ini cukup di rumah Bapak Ibu. Bikin cerita. Yang kalau yang bikin TikTok seperti itu, semula seperti itu boleh, atau bikin slide video seperti itu di platform yang sama, jangan berbeda-beda. Ini materi pertama, kira-kira begitu. Sebenarnya materi kedua kalau sudah begitu, ibu tinggal membangun namanya keyword, namanya kata kunci. Kata kuncinya ibu bagaimana mampu bersaing menyalip seluruh digital agen se-Indonesia. Namanya ibu harus punya namanya keyword planner center. Seluruh agen se-Indonesia bisa salib dan orang itu beli ke Anda. Ibu telah membangun trust. Tapi ciptakan paling dasar ini, rumah digital itu, ya. Ini yang disebut rumah digital, tahap dasar. Kemudian kalau tahap penengahnya dibangun akhirnya kedua mas, materi saya habis ya. Nah ini, naik ini terus, terakhir, cepat, terus, nah ini terus ya, ini materinya ini sebenarnya terus ya, terus ya, terakhir terus, naik terus, lagi belakang terus ya, terus, nah ini, tuh ya. Nah, ini pertanyaan Bapak tadi. Setelah dibangun tadi, Bapak Ibu sudah memiliki traffic dan membangun rumah digital, baru bermain di sini. Iya, tadi kan sama semua dibangun di sini, Bapak Ibu bermain di sini, mampu bersaing. Di situ tinggal memberikan, Bapak Ibu tinggal membangun peperangan keyword, peperangan kata kunci di Google, di WA, di semua digerakkan. Baru main di Bukalapak, jualan akhir di Bukalapak bisa. Ada triknya. Di Tokopedia, Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, WA bisnis. WA-nya harus bisnis Bapak Ibu, namanya harus sama.
Semua namanya sama, Lazada sama, WA, YouTube, blog monetization, websitenya harus sama, marketplace harus sama, sampai ke karena kita nggak ada ekspor, trading digitalnya harus sama. Agen ini bisa ditradingkan, dijual seperti falas begitu Bapak Ibu. Itu masuk di travel, masuk di portal. Di sini saya lihat tadi ada namanya Pegadaian Digital. Linkkan Pegadaian Digital itu, masukkan di portal. Nah itu salah satu promosi. Masuk di situ, ini nggak ada. Jadi bisa bermain di situ semua, namakan sama. Inilah fondasi membangun rumah digital Bapak Ibu sebagai agen untuk mencapai ratusan juta. Kalau miliar, Bapak Ibu harus membangun website sendiri. Website sendiri ditambah legalitas. Sekarang ada legalitas yang sangat murah. CV PT itu hanya 6 juta. Modalnya bisa hutang 5 juta. Modal hutang. Sekarang Bapak Ibu bisa bikin PT atau CV modal hutang. Akte notarisnya kalau CV hanya 1.500.000, kalau daftar ke saya ngurus sendiri 2.500.000. PT hanya 6 juta. Daftar sendiri 7 juta. Bikin PT 7 juta. Kan kecil kan? Ini kumpul satu meja bikin satu PT. Penggadian dengan agen berbeda bisa. Nah gitu maksud saya ya. Kalau mau besar, perkara di sistem di Pegadaian tidak boleh dan seterusnya, ya jangan disamakan namanya. Itu PT pribadi, perusahaan itu sendiri, tapi ibu juga mengelola keagenan. Tapi yang dibolehkan karena nama agen Pegadaian tadi di sini boleh, mungkin boleh Pegadaian ya, Instagram agen ini boleh aja ya. Nama-nama ini kayaknya boleh. Ini harus mainkan di sini. Tapi yang bagus lagi, namanya itu ada, jadi kayak disebutin bisa dibeli-beli. Bisa dibeli-beli itu bagus untuk menawarkan agen-agen seperti agen ini. Begitu juga di Shopee, boleh. Kalian banyak sih jualan agen-agen, solusinya dikemas sedemikian rupa. Ya, semoga ini yang materi saya. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo sekali. Mas boleh saya tanya Mas ya? Nah, kalau ada pertanyaan monggo. Jadi platform digital seperti itu, ini dasar. Dasarnya seperti itu. Kalau saya yakin ini dilakukan, kalau 300 juta akan tercapai. Cukup satu orang hanya di depan laptop atau komputer atau di kalau HP berapa? Gambar apa itu kurang? Oh iya, kalau pakai internet main di sini tolong jangan internet yang numpang 100 ribuan itu ya. Tolong jangan, kenapa? Trafficnya ibu itu ikut yang punya server. Maka pakailah IndiHome yang 250.000, 290. Kalau bapak ibu yang numpang-numpang itu, dia berdarah-darah, itu hanya sodako nyumbangkan traffic orang yang punya. Begitu ya, jangan. Bukan saya nggak merekomendasi sama sekali. Kalau untuk bisnis, tapi kalau sekedar WA nggak apa-apa. Untuk bisnis jangan, harus masang sendiri IndiHome. Dan trafficnya ibu tercatat di situ akan masuk. Maaf, saran saya kartunya Telkomsel, bukan saya promosi Telkomsel, bukan. Jangan yang lain. Kenapa? Karena benefitnya Telkomsel itu sangat besar di Singapura, servernya di Singapura, dan ibu akan mudah membangun traffic. Nama-nama tadi itu secara digital akan mudah dikenal. Itu triknya ya. Ini materi sangat dasar. Kalau mau meningkatkan lagi, coba lakukan. Insya Allah 6 bulan ke depan ibu melakukan ini, saya yakin ratusan juta. Hanya dikerjakan di rumah, tidak perlu keliling. Untuk mencari sumber data WA, database ribuan WA, ketik di Telegram, itu ada grup-grup banyak, di blog banyak, di YouTube banyak. Ikuti grup-grup besar, grup-grup tentang perdagangan, sebanyak-banyaknya, simpen nomornya, masukkan database Anda, langsung blast WA. Namanya WA Blast, ada WA Sniper dan seterusnya. Ada Telegram Sniper dan seterusnya, Instagram Sniper dan seterusnya, mainkan di sana. Orang semua di grup itu catat dan kemudian kategori dianalisa, di-SWOT, mana pelanggan yang prospek, mana yang ingin bisa bermitra dengan kita. Dipilah-pilah. Ya, tugas kita hanya itu, di blast. Blast adalah blast silaturahmi yang terbaik dengan narasi yang bagus, ngomong yang bagus, yang sopan dan seterusnya. Kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan mungkin monggo, kalau masih dikasih waktu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau minta HP saya sebenarnya bisa ketik di Google, Marifat Bisnis sudah ada. Ketik di Google Marifat Bisnis, nomor pribadi ada. Tapi saya tulis sekarang 081
234 89 038. Silahkan japri, ya, tulis nama agen Pegadaian karena WA saya banyak sekali. Nanti pasti saya simpan, ya, karena bagian daripada silaturahmi hari ini. Terima kasih materinya. Boleh Mas? Boleh, boleh. Ya moga-moga. Ya. Coba ya. Membangun keyword itu kita kan kata kunci ya, keyword itu ya. Kata kunci untuk mencari